misalnya. Masih ingat nggak yang berbicara? 5-10. Misalnya ada fenobarbital nih, kan dia sepang tidak ada stok. Kebetulan ada fenobarbital. Nah, kita kasih berapa banyak? Lupa. Oke, yang ada ya. Dia sepang itu juga dibutuhkan oleh yang lain. Oke, jadi kejang adalah suatu perubahan secara tiba-tiba fungsi neurologi baik motorik maupun otonomik karena kelebihan pancaran listrik pada otak. Kita harus tahu bahwa kejang yang berkepanjangan, jadi sebenarnya 4 detik ya, 4 detik kejang, sebagian sel-sel otak rusak, 4 detik saja. Nah, kalau dia berkepanjangan bisa mengakibatkan hipoksi otak yang cukup berbahaya bagi kelangsungan hidup bayi atau mengakibatkan gejala sisa di kemudian hari. Nah, kejang ini bisa disebabkan oleh asfiksia neonatorum, hipoglikemi, atau merupakan tanda meningitis atau masalah susunan saraf pusat. Jadi, kejang adalah suatu danger sign pada neonatus, tanda bahaya. Dapat diantisipasi dengan melakukan tindakan promotif dan preventif. Secara klinik, kejang pada bayi diklasifikasikan klonik, klonik, mioklonik, dan subtle. Nah, langkah promotifnya apa sih? Tentu semua udah tahu. Cegah persalinan prematur. Kemudian kedua, melakukan pertolongan persalinan yang bersih dan aman. Masih ada tetanus nggak di sana? Di puskesmas, tetanus neonatorum, ya, pertolongan persalinan yang bersih dan aman. Mencegah asfiksia neonatorum, ya, karena bisa menyebabkan tadi kejang, ya HIE, hipoksik, eksemik, encephalopati. Melakukan resusitasi yang benar, udah benar nggak? Harusnya udah benar, udah terangkan kemarin alurnya dari A, B, C, D. Jadi kerjakan, ingat, tempel. Jadi alur itu minta kopi lagi yang masih bersih, laminating, taruh di VK, ya, taruh di poli. Misalnya tiba-tiba partus di poli, mungkin nggak partus di poli? Bisa, nah, taruh situ VK atau di ruang tamu. Minimal harus ada di ruang bersalin, ya, di laminating, taruh. Kalau lupa alurnya, bisa baca ulang. Melakukan tindakan pencegahan infeksi, mengendalikan kadar glukosa darah ibu, artinya tolong ibu-ibu ya, DM itu si obat yang bagus sehingga tidak terjadi hiperglikemi pada ibu. Antisipasi setiap faktor kondisi ya, faktor predisposisi dan masalah dalam proses persalinan. Ini langkah promotif dan preventifnya. Berikan pengobatan yang rasional dan efektif ya, kalau memang perlu antibiotik berikan yang rasional, kita kasih antieta misalnya. Lanjutkan pengamatan dan pengobatan terhadap masalah atau infeksi yang dikenali saat kehamilan atau persalinan. Jangan pulangkan, jadi yang buru-buru pulang bila masa kritis belum terlampaui. Beri instruksi tertulis untuk asuhan mandiri di rumah. Jadi artinya ini Bu nanti di rumah baru udah pulang nih, apa yang harus perhatikan? Napasnya ya, kemudian denyut jantungnya, akranya dingin kok tidak, sianosis kok tidak, ada retraksi kok sore, kasih tahu tanda-tanda bahayanya, bahaya pernapasan, ya, jantungnya, kulitnya, perawatan tali pusat. Karena perawatan tali pusat tidak benar, dia infeksi, sepsis, kejang. Kemudian lakukan tindakan dan perawatan sesuai bagi bayi baru lahir dan ibu yang infeksi saat persalinan. Berikan hidrasi oral ya kalau memungkinkan oral atau IV kalau perlu. Nah, diagnosis kadang-kadang kan kejangnya itu lahirannya maksudnya bisa di rumah. Jadi dianalisis riwayat persalinannya gimana? Apakah bayi prematur, lahir apakah dengan tindakan, siapa yang nolong, apakah dukun, apakah bidan atau suaminya sendiri misalnya, apakah bayi mengalami asfiksia ya nanyanya gimana sih kalau dia lahir di rumah, Bu anaknya asfiksia kok ya nggak bisa dan sampai itu bayinya tetanus misalnya ya. Riwayat perawatan dari pusat, apakah dikasih rempah-rempah, apakah dikasih kunyit, apakah dikasih pantar kuali apa tuh iya abu kuali, soalnya di Kupang masih ada. Saya waktu periksa bayi poli belum apa hitam-hitam. Ada kan kuali, Kupang. Tinggal zaman dulu.
Ya, kemudian riwayat kejangnya gimana? Apakah penurunan kesadaran, apa gerakan abnormalnya, apakah pada mata, mulut, lidah, atau ekstremitas? Ada riwayat spasme nggak atau kekakuan pada ekstremitas, otot mulut dan perut? Nah, kejang dapat dipicu oleh kebisingan ya. Prosedur tindakan pengobatan ada nggak? Dia kalau misalnya baru kita kejang, atau dengan suara keras kejang. Nah, itu apa sih kalau yang model begitu kejang itu? Tetanus ya. Walaupun di sini mungkin sudah tidak ada, tapi siapa tahu ada, kamu tahu gejala tetanus seperti apa. Kemudian riwayat bayi malas minum sesudah dapat minum normal, adanya faktor risiko infeksi, riwayat ibu mendapat heroin, metadon, ya, apa ini macam-macam. Alkohol ada nggak sini ibu yang suka mabuk-mabuk? Ada banyak nggak? Larote, nah jangan sampai tuh dia tuh. Di sana apa? Di sini apa sih? Shopee juga, kok namanya apa? Banyak di sini apa? Baik, kulit kuning dan dia kejang. Encephalopathy, bilirubin, jaundice ya, atau Kern icter. Kemudian tanya juga saat kejang timbulnya kapan dan lamanya setiap kejang, apakah 5 menit, apakah 2 detik, 5 detik. Itu kita analisis dengan bagus. Nah, untuk mendiagnosis kejang, ya, gerakan abnormal pada wajah, mata, mulut, lidah, dan ekstremitas. Jadi matanya bisa kelip-kelip begini, atau tangannya cuma nggak seluruh badan. Bayi itu jarang yang seluruh badan. Jadi kaki, tangan gerak-gerak, mulutnya seperti orang mengecap, ya, matanya begini-begini atau nystagmus. Oke? Jadi mata juli hati-hati. Tangisan melengking. Nah, tangisan melengking juga khas. Jadi kan bayi kalau nangis oe biasanya. Terus dia nangis nangis kan ada tinggi. Hati-hati, wah dia mau pecah nih. Bayi asfiksia berat. Dia nangis sama model gitu, hati-hati siap-siap pecah. Jadi melengking, maksudnya melengking dan berat tinggi dan sukar berhenti. Perubahan status kesadaran bisa apnu, ya, misalnya kesadaran dari tadinya sadar menjadi somnolen, misalnya letargis. Ada kuning, ada ubun-ubun sarung bonjol, atau suhu tubuh tidak normal, bisa hipo, bisa hiper. Hati-hati, mungkin dia sepsis. Salah satunya bisa gejalanya pecah. Nah, kalau spasme ini maksudnya adalah ke arah tetanus ya. Bayi kalau spasme ini bayi tetap sadar, menangis kesakitan, ada trismus, kekakuan otot mulut, rahang, kaku, mulut tidak dapat dibuka, muka, bibir mencucu. Jadi ini istilahnya kapermon, jadi mulut ikan mencucu. Nah, ada juga opistotonus, kekakuan pada ekstremitas atau perut, kontraksi otot tidak terkendali, dipicu oleh kebisingan, cahaya atau prosedur diagnosis. Bisa kita lihat juga pada infeksi paru pusat. Nah, kejang di sini bisa nanti kemungkinan diagnosisnya ya kejang pada bayi bisa karena hipoglikemi. Tentu kalau hipoglikemi kadar gula berapa? Kalau tetanusnya turun, kita lihat tanda-tandanya di mana? Ya, ada spasme dan ada infeksi di tali pusat. Kemudian curiga meningitis, ya sepsis, nanti kita lihat dugaan sepsis atau kemungkinan besar sepsis. Nah, mungkin ada kejang, ada ubun-ubun bocor, tetapi. Nah, kalau asfiksia, ya, kemungkinan diagnosis asfiksia atau apa nih trauma kepala, ya bisa juga. Ini nanti yang akan menjadi HIE, jadi asfiksia berat, kemudian kejang, ya jadinya diagnosis yang kemungkinan adalah HIE. Perdarahan intrakranial, ya perdarahan intrakranial ini ya kita sulit ya kalau di puskesmas sulit menilainya. Ya kemungkinan kita kan kalau perdarahan adanya dengan USG atau CT scan. Ya. Jadi ini timbul pada hari ke-1-7 kondisi mendadak memburuk dan mendadak pucat. Nah, mendadak pucat dan sampai ada perdarahan otak yang tidak kita lihat. Kemudian encephalopathy bilirubin atau Kern icterus, ya. Ini ya biasanya kuning dengan kejang. Kita nanti harus periksa bilirubin. Bisa nggak periksa bilirubin? Di puskesmas tidak bisa ya. Artinya kita rujuk, ya jangan lupa rujuk. Tapi sebelum rujuk tetap ABC-nya dikerjakan, ya. Apakah perlu pasang infus? Kalau perlu oksigen, kalau sepsis terapi antibiotik yang pertama, jangan lupa.
Manajemen umum. Jadi diharapkan bayi neonatus itu obatnya adalah fenobarbital. Kenapa sih dipilih fenobarbital dibandingkan diazepam? Karena sama-sama semuanya membuat apa? Bikin apa? Apa sih efek samping daripada obat anti kejang? Distres napas, bisa sampai apnu. Nah, si diazepam itu memang sama-sama dengan phenytoin bikin gangguan pernapas sampai apnu, tapi lebih terjadi pada diazepam, maksudnya begitu. Fenobarbital juga sih, tetapi tidak sebesar diazepam. Jadi kita berikan fenobarbital 20 mg per kilogram berat badan intravena dalam waktu 5 menit. Jika kejang tidak berhenti, dapat diulang dengan dosis 10 mg per kilo, ya, 2 kali dan selama waktu 30 menit. Jika tidak tersedia jalur intravena dan atau tidak tersedia obat yakin intravena, maka si fenobarbital bisa IM. Ya, bila kejang berlanjut diberikan phenytoin. Bila kejang berlanjut nih, kita berikan ganti obat karena maksimum, ya ini maksimum dulu tuh dianggap 40, tapi sekarang maksimumnya adalah 50 mg per kilo per hari. Kalau udah maksimum, kita harus ganti obat phenytoin 20 mg per kilo per berat badan, ya, dalam cairan. Artinya diencerkan, maksud saya. Phenytoin itu harus diencerkan karena dia membentuk kristal. Nah, pengobatan rumatan, ya, setelah kejang berhenti, kita berikan rumatan maintenance fenobarbital 3-5 mg per kilo per hari, dosis tunggal atau dibagi 2 sampai bekas kejang 7 hari. Phenytoin 4-8 mg per kilo per hari. Jadi ada juga di buku lain phenytoin itu 3-5, jadi nggak masalah. Ya, kita bisa ambil tengahnya aja 5, jadi 5 supaya nggak lupa. Kalau saya ngambilnya fenobarbital 5, phenytoin 5. Kadang-kadang saya juga lupa range-nya berapa. Ya. Diberikan intravena atau oral, dosis 2 atau 3. Curiga infeksi atau sepsis, ya. Di sini kita patokannya pakai patokan ini saja, ya. Jadi kalau curiga infeksi kan kita bikin DL, bisa DL nggak? Periksa darah lengkap. Di puskesmas tidak. HB doang. Halo, harusnya bisa sih DL. Puskesmas di kota udah bisa. Kota Kupang loh, puskesmas kota Kupang tuh bisa DL. Patokannya sepsis bukan dari HB soalnya, dari leukosit, ya. Leukosit tuh bisa hiper apa namanya? Leukositosis lebih atau leukopenia. Jadi kita anggap dia sepsis bila leukositnya lebih dari 25.000 atau kurang dari 5.000, ya. Dan ya, trombosit kurang dari 1.500. Itu curiga sepsis. Nah, curiga sepsis tadi udah tahu toh obatnya secara awal, nanti mungkin dibahas lagi secara mendadak. Ampigenta kita pokoknya terapi awal ampigenta aja. Kalau gangguan metabolik, misalnya kami udah tahu tadi kurang dari 45, kita ngapain? Bolus. Nah, atau diduga ada riwayat sejas pada kepala. Nah, ini pada HB dan HT. Hematokrit maksudnya hemoglobin dan hematokrit untuk memantau perdarahan intravaskuler, ya. Kemudian apa lagi? Pemeriksaan bilirubin bisa nggak? Ya, kalau nggak bisa, kalau boleh bokut, kita periksa nanti, Pak. Ya. Ada sepsisnya, juga ke arah sepsis. Antibiotik awal diberikan ampicillin bila organisme tidak dapat ditemukan dan bayi tetap menunjukkan tanda infeksi sudah 48 jam. Ganti ampicillin, ya, dengan sepo. Tetap betacisin tetap. Jadi bisa diganti sepotaksin. Nah, ampicillin yang ini, ya, dosisnya kemarin kan saya bilang 6 mg kurang dari 1.200, lebih dari jamnya beda maksud saya, ya. Nah, ini kalau yang di sini dia berat badan kurang dari 2 kilo 4 mg, dari 8 3,5 mg, lebih dari 2 kilo 5 mg sekali sehari. Kemudian ini 5 mg 3,5 mg sekali sehari. Agak beda dengan dosis yang saya berikan kemarin.
Tapi kita di RSU pakai yang tadi, berat badan kurang dari 1000. Gangguan metabolik, diagnosis karena gangguan metabolisme sangat sulit ditegakkan karena keterbatasan fasilitasnya. Kalau kalian hanya gula darah doang, padahal di sini bisa ya, kejang itu bisa karena hiponatremi, bisa karena hipernatremi, bisa karena hipomagnesiemi. Nah ini mungkin nggak bisa, ya udah rujuk aja ya untuk periksa elektrolit di rumah sakit secara sadar. Nah paling-paling yang bisa kita atasi adalah tadi hipoglikemik karena kita punya stick. Nah kalau ya kita ada bayi ya, ada bayi karpopedal spasmo, riwayat hipoksi dan asfiksia, mungkin ini karena hipokalsemik. Jadi kaki tangannya kaku, ya, curiga hipokalsemik. Kalau tangannya lemes ya bukan. Nah itu bisa diberikan kalau walaupun kita tidak bisa periksa misalnya ya, kok ini kaku nih ya, dengan ada riwayat hipoksi dan asfiksia, bisa kita berikan kalsium glukonat 10% 1 sampai 2 mg per kilogram berat badan. Kalsium glukonat ada nggak di puskesmas? Tidak ada dok. Tidak ada juga untuk puskesmas. Jadi nanti marah tuh puskesmas habis sama. Nah ini spasme pada tetanus rhinatorum. Dan pada tetanus rhinatorum kita bisa berikan diazepam ya 10 mg per kilogram berat badan per hari dengan drip selama 24 jam atau bolus IV setiap 3 jam. Maksimum 40 mg per kilo. Hati-hati ya, karena bikin apnu, bikin stres nafas. Bila frekuensi nafas kurang dari 30 kali per menit, hentikan pemberian obat meskipun bayi masih mengalami spasme. Bila tali pusat merah, bengkak, ya, melakukan pus, berbau busuk, obati untuk infeksi tali pusat. 3 jam. Ya, nah ini bisa nggak dapat nih human tetanus immunoglobulin ada? Ada. TT ada. Bensil penicillin? Bensil Bensil. Iya ada Penicillin bensil. G? Kita pakai di PPC? bensil. Ada nggak? Ada. Kalau ada kita kasih 100.000 per kilogram berat badan IV atau IM selama 7 hari. Anjurkan ibu untuk dapat dosis tetanus 0,5 mili ya untuk melindungi dan dari bayi yang akan dikandung berikutnya. Dan kembali bulan depan untuk dosis kedua. Pada kasus perdarahan subdural atau trauma SSP dan hidrosefalus perlu tindakan segera rujuk. Jadi ada kondisi-kondisi yang bisa kamu tangani nanti kalau kalian sudah jadi puskesmas Ponet bisa ya, harusnya bisa. Nah untuk bisa tentu obat-obatan harus ada. Jadi kalau kalian nanti jadi rumah sakit Ponet, lihat obat usulan obatnya yang harus ada. Karena nggak semua bayi mau dirujuk. Tapi kalau mau dirujuk syukur untuk tanganan lebih lanjut di rumah sakit. Nah, terapi suportif, ingat jaga patensi jalan nafas dan pemberian oksigen untuk mencegah hipoksia otak yang berlanjut. Pasang jalur IV, ya, dengan dosis rumatan. Untuk itu saya lagi mengurangi rasa cahaya, rasa suara untuk bayi tetanus tadi ya. Kalau sudah tidak hujan, pasang pipa nasogastrik, beli asip perah. Artinya kalau asip perah banyak, artinya nanti cairannya dikurangi. Ya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya tanya. Dari belakang jelas kan? Untuk kejang penyebabnya bisa macam-macam.